Semoga kalian sehat-sehat dan dalam keadaan siap untuk beribadah. Senang sekali kita bisa bertemu meskipun secara online ya. Nah, sebelum itu kita memulai ibadah, Lause mau ajak adik-adik semuanya berdiri dulu. Silahkan berdiri. Nanti ketika Lause sapa seperti ini, Shalom, maka adik-adik dengan semangat juga bilang Shalom, begitu ya. Nah, tapi di sini agak berbeda. Ketika Lause mengatakan Shalom dengan volume yang keras, maka adik-adik di rumah bilang Shalomnya dengan volume yang kecil ya. Jadi seperti ini, Shalom. Adik-adik di rumah Shalom, gitu ya. Tapi kalau misalnya Lause Nita bilang Shalom, adik-adik harus lebih besar ya, jadi Shalom begitu di rumah. Bisa jadi kebalikannya, ketika Lause suaranya kecil, adik-adik yang di rumah suaranya lebih besar. Ketika Lause di sini suaranya besar, adik-adik di rumah suaranya kecil saja. Oke? Ya, siap ya? Semuanya berdiri. Oke? Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Oke, senang sekali ya. Silakan adik-adik boleh duduk lagi. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berbeda-beda kita rasakan dalam kehidupan Lause Nita ataupun adik-adik semua. Pasti berbeda-beda ya. Nah, tapi kita tetap punya Allah yang sama, yaitu Allah yang baik. Yuk, dengan penuh ungkapan syukur, dengan sikap yang hormat, kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Adik-adik, Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita. Sungguh-sungguh kita mau datang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari kita akan angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan boleh percayakan bagi kami. Terima kasih hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, tolong kami agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, kami memuji, menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik siap memuji Tuhan? Kalau siap semuanya jempolnya diginiin dong. Siap, oke. Adik-adik boleh berdiri ya. Kita akan menaikkan pujian. Hanya satu jalan ke surga. Karena memang hanya satu saja jalan yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus saja. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
benar sekali ya bahwa hanya ada satu jalan ke rumah Bapa, yaitu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus saja. Adik-adik pegang ya kebenaran ini. Oke. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita ya. Nanti adik-adik boleh persiapkan persembahannya, dimasukkan dengan good ya, karena kita tahu bahwa kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Yuk, sambil adik-adik nanti membawa persembahan, kita akan menaikkan pujian. Kami bawa pujian. Persembahan, dan biarlah itu sungguh-sungguh tulus dari hati kita dan tertuju kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Ya Tuhan, pada ibadah hari ini kami membawa korban persembahan kami ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami memberikannya dengan tulus hati, dengan tertuju kepadamu, puji-pujian kami, penyembahan kami, dan ini adalah korban syukur kami dalam bentuk materi, biar Tuhan boleh pakai untuk memperluas pelayanan Tuhan dimanapun Tuhan mau pakai. Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Kami bersyukur Engkau telah memberkati keluarga kami. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan kebenaran, seharusnya kita dengarkan dengan baik ya, karena firman Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita. Ya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, duduk dengan baik, kita menaikkan pujian tabur firman. Tabur
adik-adik semua berdiri ya. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus dalam hati kami menolong kami, membimbing kami untuk mendengar firman sungguh-sungguh, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi murid yang dengar-dengaran dan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Lause mau mengajak kalian mengucapkan 10 perintah yang kalian pelajari minggu kemarin ya. Ikut Lause ya. 10 perintah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini milik orang lain. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, adik-adik, mendengarkan firman Tuhan itu penting sekali. Begitu juga mengingat firman Tuhan itu penting sekali. Karena itu Lause mau mengajukan pertanyaan. Lause ingin tahu apakah adik-adik masih ingat firman Tuhan minggu kemarin. Ya, pertanyaan pertama, di manakah Allah memberikan 10 perintah? Di mana? Betul sekali, di Gunung Sinai. Nah, siapa yang menerima 10 perintah itu? Siapa? Betul, Musa. Nah, Allah memberikan 10 perintah kepada Musa supaya Musa mengajarkannya kepada orang-orang Israel. Ya, nah, pertanyaan berikutnya. Mengapa Allah memberikan 10 perintah? Mengapa Allah memberikan 10 perintah? Apakah Allah memberikan 10 perintah itu untuk menyusahkan orang-orang Israel? Tidak. Allah mengasihi orang-orang Israel. Ya. Allah memberikan 10 perintah untuk menunjukkan kepada orang-orang Israel bagaimana caranya mengasihi Tuhan dan bagaimana caranya mengasihi orang lain. Jadi anak-anak, 10 perintah itu yang mengajar kita mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Nah, selain 10 perintah, Allah juga memberikan satu lagi perintah kepada Musa di atas Gunung Sinai. Perintah apa itu? Mari kita buka Alkitab kita ya. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama ya untuk mencarikan kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal 25. Lalu saya akan bacakan beberapa ayat ya. Mulai dari ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku,
supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, anak-anak, satu lagi perintah yang Allah berikan kepada orang-orang Israel melalui Musa adalah membuat tempat tinggal untuk Tuhan, membuat rumah untuk Tuhan Allah. Wow, ya, Allah mau tinggal bersama dengan orang-orang Israel, umat yang dikasihinya. Allah mau tinggal di tengah-tengah umat Israel. Wow, itu luar biasa. Coba Anda bayangkan ya, Allah yang begitu kudus, Allah yang luar biasa hebatnya, yang begitu perkasa, pencipta langit dan bumi, mau tinggal bersama dengan umatnya. Nah, tempat tinggal Allah itu disebut kemah suci. Nah, Allah menyuruh atau memerintahkan umat Israel membuat kemah suci. Nah, adik-adik, karena kemah suci itu tempat tinggal Allah, maka tidak bisa dibuat sembarangan, ya. Karena yang mau tinggal itu adalah Allah yang luar biasa. Maka kemah suci itu harus dibuat istimewa. Harus dibuat seperti apa yang Tuhan mau. Berapa besarnya, berapa luasnya, pakai apa saja ya untuk bangun kemah suci. Lalu siapa yang harus membangun kemah suci? Semuanya itu harus ditanyakan kepada Allah, harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, tadi kan kita sudah baca, ya, kita sudah baca ayat tadi ya. Tuhan memerintahkan Musa beritahu kepada orang Israel untuk memberikan persembahan khusus. Ya, persembahan khusus itu harus diberikan dengan sukacita, dengan tulus, tidak boleh dengan sukut-sukut, marah-marah atau terpaksa, tidak boleh. Nah, persembahannya ya itu ada emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kulit lumba-lumba. Harusnya juga kurang tahu ya barang-barang ini ya, tapi yang jelas barang-barang ini, persembahan khusus ini pastilah yang indah dan yang terbaik. Nah, adik-adik, orang-orang Israel dengan sukacita ya memeriksa barang di rumahnya, yang ada emas bawa emas, yang punya kain ungu tua, kain ungu muda bawa ke sana ya. Semua orang bawa persembahan dengan sukacita untuk membangun kemah suci. Lalu ada juga orang mempersembahkan kepandaiannya. Nah, kan ada kain ungu tua, kain ungu muda gitu ya, kulit lumba-lumba. Nah, itu semua harus dijahit ya anak-anak ya. Maka orang-orang yang pandai menjahit datang kepada Musa, saya mau membantu menjahit. Ada orang yang pandai kerja sebagai tukang membuat barang-barang, datang juga kepada Musa, saya mau membantu membuat barang-barang yang bagus untuk Tuhan. Luar biasa sekali ya, semua mau datang memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan benda emas dan juga memberikan kepandaiannya. Nah, bagaimana kemah suci harus dibuat? Seperti apa bentuknya? Nah, Tuhan juga sudah memberitahukan kepada Musa ya, kemah suci itu harus ada 3 bagian ya, harus ada halaman yang luas, lalu ada ruang kudus, lalu di belakangnya ada ruang maha kudus. Nah, di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus ada perabotan. Perabotan itu adalah benda-benda atau alat yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Apa saja perabotannya? Ada tabut perjanjian, ada meja roti sajian, ada kandil, ada meja pembakaran ukupan, ada bejana pembasuhan, ada mezbah untuk membakar korban untuk Tuhan. Lalu mereka juga harus membuat baju, pakaian khusus untuk imam-imam yang melayani. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lebih mengerti, ya, mari kita lihat video pendek ini ya.
Inilah kemah suci. Bagian pertama adalah halaman yang luas. Ini adalah mezbah korban bakaran. Disinilah anak domba dikorbankan untuk penghapus dosa. Dan ini adalah bejana pembasuhan. Kita akan masuk ke dalam ruangan kudus. Di dalam ruang kudus ini ada 3 benda penting. Kandil emas untuk menerangi ruangan ini. Meja roti sajian. Dan mezbah pembakaran ukupan yang membuat ruangan ini menjadi harum. Lalu kita masuk di ruangan paling belakang, ruang Maha Kudus. Hanya ada 1 benda, yaitu tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah. Jadi sudah paham ya, lebih paham ya setelah melihat video itu ya. Nah, langsung mau ulangi ya tentang benda-benda atau perabotan yang dipakai untuk beribadah. Nah, hati-hati lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah tabut perjanjian. Ya, di dalam tabut itu ada 2 loh batu ya yang berisi 10 perintah. Nah, tabut perjanjian ini ditaruh di ruangan paling belakang, namanya ruang Maha Kudus. Terus di depannya lagi ya ada ruang kudus. Nah, ini ada meja roti sajian. Ya, kemudian ini adalah mezbah pembakaran ukupan. Jadi ada wangi-wangian ya yang dibakar sehingga ruangan itu harum sekali ya. Kemudian ada ini namanya kandil emas seperti lilinnya ya, supaya kemah sucinya itu ada penerangan, bisa terang gitu ya. Nah, kemudian keluar lagi. Nah, ini halaman yang luas ya. Dan di halaman itu ada 2 benda yang penting. Anda lihat ini. Ini adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ada airnya. Nah, imam-imam kalau mau masuk ke kemah suci, ke ruang kudus untuk melayani Tuhan, harus bersihkan dulu tubuhnya ya. Mereka harus bersih, harus kudus sebelum mereka melayani Tuhan. Nah, kemudian yang ini adalah mezbah korban bakaran. Ya. Nah, anak-anak, itu semua diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa. Lalu Musa beritahukan kepada orang-orang Israel dan mereka membangun kemah suci sama seperti yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya Tuhan sangat senang. Tuhan berkenan atas persembahan mereka, atas kemah suci yang mereka buat. Nah, kita lihat apa buktinya Tuhan senang. Mari kita buka dari kitab Keluaran pasal yang ke-40. Pasal 40. Pasal 40 ayat 34 sampai dengan 35. Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 35. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, itu buktinya Allah berkenan, Allah senang dengan kemah suci yang telah dibuat oleh orang-orang Israel. Ada awan kemuliaan Tuhan di atas kemah suci itu. Nah, anak-anak, orang Israel sangat senang karena mereka punya tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka boleh datang menyembah Tuhan. Tapi masalahnya, orang-orang Israel adalah orang-orang yang berdosa. Sedangkan Allah adalah kudus, yang maha kudus. Bagaimana orang berdosa?
bisa datang menyembah Allah yang kudus. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak mungkin. Maka Allah memberitahu caranya bisa datang menyembah Allah. Bagaimana caranya? Nah, setiap orang Israel kalau mau datang ke kemah suci menyembah Allah, mereka harus membawa seekor anak domba. Seekor anak domba. Ya, mereka bawa begitu masuk ke kemah suci, ya, di depan itu ada mezbah, ya, untuk membakar korban persembahan kepada Tuhan. Nah, orang Israel ini kalau datang, dia bawa domba itu, ya, kemudian dia menaruh tangannya di atas kepala domba itu, ya, lalu orang itu akan mengaku dosa-dosanya. Kemudian anak domba ini akan dibunuh dan Imam Harun akan mengambil darahnya, ya, kemudian menyiram darah domba itu di atas mezbah tadi. Artinya anak domba itu dibunuh atau dikorbankan untuk menghapus dosa orang Israel yang datang ke kemah suci untuk menyembah Allah. Jadi adik-adik, setiap kali orang Israel mau ke kemah suci menyembah Allah, mereka pasti membawa seekor anak domba, ya, untuk dikorbankan untuk menghapus dosa mereka. Mungkin adik-adik bingung, bagaimana bisa ya seekor domba menggantikan saya yang berdosa? Tidak bisa. Nah, anak-anak, Allah mau memberitahukan kepada orang Israel dan kepada kita bahwa domba itu menunjuk nanti akan datang anak Allah yang datang dikorbankan mati untuk menggantikan kita yang berdosa. Dialah Yesus. Yesus datang ke dunia lalu mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kita yang berdosa, Yesus yang dihukum. Kita yang tidak taat kepada Allah, Yesus yang mati menggantikan kita untuk menghapus dosa kita. Itu kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Nah, anak-anak, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman kita, mengampuni dosa kita. Nah, itu sebabnya sekarang kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita tidak perlu membawa seekor anak domba. Karena tadi Lausus sudah jelaskan, ya, Yesus sudah menggantikan kita. Yesus sudah menerima hukuman kita supaya kita diampuni. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, orang Israel sangat bersyukur karena mereka punya kemah suci. Mereka bisa datang menyembah Allah, bisa berdoa kepada Allah. Mereka bersyukur karena Allah bersama mereka. Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka terus berusaha untuk mengasihi Allah, untuk taat kepada Allah. Nah, itu orang Israel. Bagaimana dengan kita? Kita bersyukur karena Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa kita. Kita yang percaya kepadanya diampuni, diselamatkan. Dan kita bisa datang kepada Allah, bisa menyembah Allah, bisa berdoa kepada Allah. Dan kita juga harus terus mau setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong. Seperti ayat hafalan kita. Mari kita buka Mazmur 121. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan penolong kita, Tuhan juga akan menolong kita untuk dapat taat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kalau di zaman Musa, orang-orang menyembah Allah harus datang dengan membawa seekor domba. Domba itu akan dikorbankan untuk penghapus dosa. Tuhan, kami sudah memiliki Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa kami. Kami yang percaya kepada Tuhan Yesus diampuni. Kami pun boleh datang menyembah Allah, memuji Allah. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih Allah yang begitu besar kepada kami. Dan kami mau mengasihi Tuhan, kami mau taat melakukan perintah-Mu. Memang tidak mudah, kadang-kadang lebih sering Tuhan kami tidak taat, lebih sering kami berbuat sesuka hati kami. Tetapi kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami. Roh Kudus di hati kami akan menolong kami menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran ini boleh menghiburkan kita, boleh menguatkan kita, dan tetap memegang kebenaran bahwa hanya siapa pertolongan kita? Hanya Tuhanlah pertolongan kita. Ya, kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan menaikkan pujian, pertolonganku datang dari Tuhan. Bahwa pertolongan kita hanyalah datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu bersedia untuk menolong kita, dan Dia telah menyediakan keselamatan itu bagi kita. Yuk, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Tuhan, biarlah puji-pujian kami, persembahan kami, bahkan hati kami ketika mendengarkan firman-Mu itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun kami kecil, kami terbatas, namun kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau bisa memakai kami sebagai alat-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan pada hari ini, Tuhan yang menolong supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ya, tetap pegang kebenaran firman Tuhan, lakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat beraktivitas. God bless you.